Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Guston Rizal, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 8 Suma, yang dibimbing oleh pengajar praktik Bapak Faizal Hardadi dan fasilitator Bapak Teguh Aprianto. Berikut aksi nyata saya dari modul 1.4, berbagi pemahaman tentang konsep-konsep budaya positif dan berbagi pengalaman setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmatnya lah. Pada kesempatan ini kita bisa hadir di ruang perpustakaan SMA Negeri 8 Suma ini dalam rangka kegiatan berbagi pemahaman dari calon guru penggerak, yaitu saya sendiri Guston Rizal, tentang budaya positif modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat darinya. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan dewan guru dan staf yang saya hormati, yang pertama, mari kita buka acara ini dengan sama-sama kita melepaskan lapas. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak kepala sekolah sedikit memberikan sambutan untuk membuka acara pada kesempatan kali ini. Pada yang terhormat Bapak Mepran Wendy, Esos MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Bapak Ibu guru dan staf. Sama-sama mari kita menjadi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siang ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan calon guru penggerak yang diikuti oleh Pak Salam yang sampai di dalam salam yang telah membawa dalam kamisan kemudian ini mudah-mudahan kita nanti di akhir mendapat semangat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon pada Bapak Ibu sekalian nanti dapat mengikuti kegiatan ini mungkin lebih kurang 60 menit atau 1 jam ke depan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penyampaian dari Pak Des nanti, Bapak Ibu guru bisa menyusul untuk calon guru penggerak yang tahap-tahap berikutnya, baik itu yang sudah pegawai negeri sipil maupun yang masih honorer. Karena kemarin sudah banyak guru honorer yang bisa mengikuti calon guru penggerak. Ada dari SMP, kemarin ada dari SD. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan sifatnya nasional, ya, di mana Kabupaten Seluma merupakan yang awal, yang pertama di Provinsi Bengkulu, ya,
sekolah penggerak. Alhamdulillah kita di Kabupaten Seluma ada sekolah penggerak yang sudah berjalan ini 2 sekolah, SMA 4 dan SMA 5. Ya. Kalau guru penggerak cukup banyak di Kabupaten Seluma, tapi sedikit dibanding dengan tingkat SD dan tingkat SMP. Ya. Bapak Ibu sekalian kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini kita secara resmi kita buka secara bersama-sama. Kurang kami mohon maaf para ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus tadi membuka acara pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya langsung kita kegiatan inti pada hari ini, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman tentang konsep inti modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Izinkan saya untuk slideshow. Oke, baik. Saya awali lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, di depan itu ada foto Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau dulu ketika di taman siswa itu, di depan siswanya ketika bertemu itu selalu mengucapkan salam dan bahagia. Jadi tujuan pendidikan itu adalah untuk kebahagiaan. Jadi kita dengan siswa mulai sekarang tidak apa-apa kita biasakan untuk mengucapkan salam dan bahagia. Sekali lagi saya ulangi bahwa kegiatan pada kesempatan kali ini adalah berbagi pemahaman dan pengalaman dari saya selaku calon guru penggerak tentang konsep inti modul 1.4 budaya positif. Saya adalah calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Negeri 8 Seluma. Hari ini Kamis 20 Januari 2022. Nah, materi apa saja yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini itu ada 6. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Jadi nanti kita akan membahas tentang perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua tentang disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam restitusi. Jadi 6 ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan dalam waktu yang lebih kurang 60 menit bisa membahas 6 materi ini. Sebelum kita mulai, untuk membuat kita fokus, mari kawan-kawan sekalian untuk berkenan agar berdiri sejenak, kita melatih fokus dengan ice breaking. Mohon untuk berdiri kawan-kawan. Jadi harus fokus. Mohon ikuti instruksi dari saya. Ketika saya bilang huruf S misalnya saya bilang, nanti kawan-kawan tepuk tangan 2 kali, tepuk meja 2 kali, hati-hati tepuk mejanya. Saya contohkan. Tepuk tangannya harus teratur nadanya. Jadi gitu ya. Tepuk tangan 2 kali, tepuk meja 2 kali. Coba dicoba. S. Ulangi. S. Oke. Kalau ada yang salah itu terdengar suaranya nggak seirama gitu ya. Oke. Jadi kalau saya bilang S, tepuk tangan 2 kali, tepuk meja 2 kali. Kalau saya bilang huruf M, gitu ya. Huruf M, ini harus fokus. Nanti salah kalau nggak fokus. Huruf M, tepuk tangan sekali,
tepuk meja 2 kali, kemudian tepuk tangan sekali lagi. Mulai agak rumit ini. Ini butuh IQ yang agak ini. Oke, kita kasih contoh. M. Jangan sampai salah. Sekali, 2 kali, sekali. Jadi 1, 2, 1 ya. 1, 2, 1. 1 tepuk tangan, 2 kali tepuk meja, sekali lagi tepuk tangan. Oke, itu jangan salah. Yang ketiga huruf A. SMA. Kebalikan dari M. Kalau M tadi sekali gitu ya. Nah, sekarang sekali tepuk meja 2. Tepuk meja sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk meja sekali. Ingat ya. Oke. Contoh. Langsung kita praktekkan. Contoh. A. Kalau nggak fokus salah. Kalau nggak fokus salah. Tepuk meja sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk meja sekali. Oke. Sekali lagi contohnya. A. Oke. Sip tuh. Jangan sampai salah lagi. Terakhir. Oke. Terakhir. Kalau saya bilang negeri 8 serumah, harus mengepalkan tangan, bilang sekuat-kuatnya, maju bersama, hebat semua, harus kencang-kencang ya. Begitu ya? Maju bersama, hebat semua. Oke. Contoh, negeri 8 serumah. Maju bersama, hebat semua. Oke, sip. Nah, sekarang tidak ada jeda ini. Tidak ada jeda. Mohon tadi koneksikan lagi. Jadi sebelum kita memulai kegiatan harus fokus gitu ya. Ini kita mulai, siap ya. Kalau ada yang salah itu ada hukuman, tapi di sini enggak ada. Hukumannya dikasih gorengan. Kita mulai. 1, 2, 3. S. N. A. Negeri 8 semua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu. Kita di kelas itu disarankan juga untuk terbiasa melakukan ice breaking dengan siswa. Apalagi ketika jam sudah siang, kita nampak siswa ketika sudah mulai agak bosan, tidak apa-apa kita melakukan ice breaking untuk membuat mereka matanya terbuka kembali dan fokus lagi. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk. Sebelum ke materi yang 6 tadi, saya mengajak kawan-kawan semua, ayo kita ingat kembali ya, filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kira-kira kalau kita nyebut Ki Hajar Dewantara dengan filosofis pendidikannya, apa yang kita ingat? Oke, Tunguri Handayani yang terkenal, yang dibuat di logo pendidikan kita, gitu. Itu yang paling ini. Kemudian ada lagi selain itu. Apa kira-kira? Oke, bagus sekali. Ingat sosum Tolodo, Imadia Mangun Taso. 3 itu yang paling top. Oke. Nah, Ki Hajar Dewantara selain itu tadi mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pendidikan dunia kita ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Itu filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah, ini yang harus kita sering-sering flashback, introspeksi diri, menuntun, saya tebalkan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
itu banyak menuntut, bukan menuntut. Kita mau anak kita tuntas biologi, tuntas fisika, tuntas matematika, tetapi kita lupa menuntut supaya mereka selamat dan bahagia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara dalam hal ini mengibaratkan guru kita itu adalah petani, siswa itu adalah benih, bulir-bulir benih ya kan? Sekolah itu adalah ladang. Jadi begitu Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikannya. Bagaimana menjelaskannya? Jadi petani itu berkewajiban untuk merawat benih-benih tadi agar tumbuh sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Ladangnya itu harus dibuat nyaman, harus dibuat sebagus mungkin. Sekolah dalam hal ini, ya, siswa harus merasa nyaman di sekolah. Ladang itu harus dipupuk supaya subur nanti benih-benih itu. Jadi itu harus bisa membuat sekolah nyaman. Walaupun benihnya kurang bagus, kata Ki Hajar Dewantara, kalau perawatannya bagus, insya Allah nanti hasilnya juga tetap baik. Walaupun benihnya kurang bagus, dalam artian walaupun mungkin kita menganggap input siswa kita itu kurang bagus, apalagi sekolah kita kadang-kadang kita mengeluh begitu, dapat siswa sisa yang bagus-bagus di lain, tetapi kalau kita di dalam ini mengelolanya dengan baik, insya Allah nanti outputnya juga tetap baik. Jadi sekali lagi tugas kita adalah menuntut. Kita tidak boleh menyalahkan orang tua, menyalahkan lingkungan belajar, menyalahkan lingkungan di masyarakat. Tugas kita menuntut mereka supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian tadi filosofis yang sudah disampaikan kawan-kawan, ingarso sum tulodo. Kita sebagai guru di depan itu harus menjadi tulodo, itu teladan gitu Pak ya. Tulodo, kita harus menjadi teladan bagi siswa kita. Kemudian imadia mangun karso. Di tengah-tengah kita harus bisa membangun semangat. Jadi siswa itu harus kita bangun supaya tetap semangat. Dan yang terakhir, tuturi handayani. Di belakang kita harus bisa selalu memberi dorongan kepada siswa kita. Nah, mudah-mudahan kita semua selaku guru-guru hebat di SMA Negeri 8 Suma ini bisa mengaplikasikan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu mengamanatkan ke kita untuk mewujudkan pelajar, murid-murid kita itu memiliki profil pelajar Pancasila. Ini kan sedang heboh-hebohnya beberapa tahun yang lalu, profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita harus bisa mewujudkan siswa kita itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bukan hanya mengerti menggunakan mikroskop, bukan hanya mengerti bagaimana mengali, membagi, kalau di kimia itu menyetarakan persamaan reaksi dan sebagainya. Ini tugas kita, ya. Mewujudkan siswa itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini yang utama, yang pertama. Yang kedua, siswa kita itu harus mempunyai profil berkebinekaan global. Bangsa Indonesia ini kan bangsa yang kaya. Kaya akan apa? Kaya akan budaya, kaya akan bahasa, dan lain sebagainya. Nah, antara suku, antara bangsa itu beda-beda. Jadi siswa kita itu harus bisa saling menghormati, saling menghargai. Di sekolah kita juga cukup heterogen, tidak hanya dari
suku Serawai, ada yang dari Sundanya, ada yang dari Jawanya, mungkin ada juga dari suku Batak beberapa orang. Nah, harapannya siswa kita itu tidak ada saling menjelekkan antara satu suku, satu bangsa. Semuanya adalah bangsa Indonesia, jadi harus bisa saling menghargai dan saling menghormati. Yang ketiga, bergotong royong. Bangsa Indonesia terkadang dikenal oleh bangsa lain karena bangsa Indonesia itu nilai gotong royongnya sangat tinggi. Namun kita harus menyadari saat ini nilai gotong royong di siswa kita atau di kita sendiri itu mungkin tidak sebaik dahulu kala. Nah, tugas kita juga harus bisa mewujudkan siswa itu memiliki nilai bergotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri. Kita harus bisa mewujudkan siswa kita itu memiliki profil Pancasila untuk selalu mandiri. Mandiri. Anak murid kita harus mandiri. Kemudian bernalar kritis. Kita harus melatih di dalam kelas, di dalam pembelajaran itu siswa itu memiliki nalar yang kritis. Jangan kita senang ketika kita mengajar siswa itu duduk tangan di atas meja, tidak ada suara. Itu bukan proses pembelajaran yang bagus. Bagaimana seharusnya kita harus bisa menciptakan suasana siswa itu berani mengemukakan pendapatnya. Tentu yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari. Jadi jangan sampai kita mengekang siswa kita di dalam kelas itu duduk rapi tanpa suara. Malahan saya teringat salah satu pengawas di tingkat SMA kita di provinsi, kalau dia melakukan supervisi terhadap guru, baru depan pintu saya sudah tahu katanya guru ini bagus atau tidak. Dilihat dari bagaimana posisi tempat duduk siswa. Kalau siswanya duduk rapi, mejanya teratur sekali, ini mungkin bisa diduga gurunya itu proses pembelajaran di kelas itu tidak berpusat pada murid. Sekarang pendidikan itu harus berpusat pada murid. Terakhir adalah kreatif. Siswa kita harus bisa kita tuntun untuk selalu kreatif. Demikian kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, pengantar tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan tujuan akhir kita dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah itu adalah mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Tidak semata-mata tuntutannya itu adalah membuat siswa memiliki nilai di atas KKM. Jadi tidak seperti itu. Selanjutnya, mohon izin saya minum dulu. Materi yang pertama tadi seperti yang sudah saya tayangkan di slideshow adalah perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma apa? Ya. Jadi untuk membangun budaya yang positif di sekolah, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, agar murid-murid kita itu mampu berpikir, mampu bertindak, dan mampu mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang, ini mungkin nanti kita diskusikan, adalah bentuk disiplin yang kita jalankan selama ini di sekolah-sekolah. Pembahasan disiplin kali ini kita mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Diane Dawson. Tapi sebelum kita ke situ, kita samakan dulu model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini tentu kontrol kita sebagai guru kepada murid, kepada siswa-siswi kita. Perubahan paradigma itu adalah dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, sebelum kita ke situ, ada beberapa miskonsepsi, kesalahan konsep kita tentang
bagaimana kita mendisiplinkan siswa atau bagaimana kita mengontrol siswa. Menurut Dr. William Glasser, ya, dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, yang itu adalah ilusi bahwa kita itu mengontrol murid. Ya. Memang dalam waktu yang tertentu kita bisa mengontrol murid. Kita suruh mereka buang sampah pada tempatnya, ketika di depan kita mereka turun. Tetapi di dalam hatinya terkadang mereka menggerutu, terkadang mereka melawan. Bahkan ada yang terus terang di depan kita mereka melawan, bukan di dalam hatinya. Jadi bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu sebuah miskonsepsi. Kemudian ilusi yang kedua, guru itu bisa melakukan penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini apa? Bujukan. Ya, penguatan positif itu adalah bujukan. Kita mungkin bisa membujuk murid kita untuk melakukan sesuatu yang positif, tetapi itu sifatnya hanya sementara. Kalau motivasinya itu karena bujukan tadi, maka itu tidak akan berkesinambungan. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan rasa bersalah itu membuat siswa itu terkadang merasa rendah diri, merasa down psikologisnya. Itu juga tidak baik. Terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi guru itu memiliki hak untuk mendisiplinkan siswa dengan cara dipaksa. Itu miskonsepsi juga, salah juga. Akibatnya apa kalau ini dipaksakan? Bahkan ada siswa itu yang membuat permusuhan dengan guru kalau kita melakukan pemaksaan. Sudah banyak kasus di sekolah kita juga ada mungkin siswa yang berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang nada-nadanya nada permusuhan dengan kita selaku guru. Nah, ini Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Perubahan paradigma seperti yang judul kecilnya tadi, stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Jadi yang harus kita terapkan itu adalah teori kontrol, bukan stimulus respon. Perbandingannya bisa kita lihat di tabel, ya. Menurut stimulus respon, yang pertama realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau di teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda, maka tindakan itu juga akan berbeda-beda. Ya, kebutuhan guru dan siswa berbeda, sesama siswa itu juga berbeda-beda. Kemudian yang kedua, setiap orang melihat hal yang sama. Itu kalau di stimulus respon. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sangat-sangat bertolak belakang antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang berikutnya, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksakan orang untuk sama pandangannya dengan kita. Di teori kontrol tidak seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi orang punya pandangan yang lain, kita harus berusaha memahaminya, tidak memaksakan orang lain yang harus memahami, yang orang lain harus punya satu pemahaman dengan kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus respon. Di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita bujuk gagal, kita maksa siswa. Sama mungkin kita lembuti, kita bujuki, kita paksa, gitu ya. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini tidak ada pemaksaan, kolaborasi. Jadi kita sama siswa berkolaborasi dan konsensus. Konsensus itu apa? Membuat kesepakatan. Ya, membuat kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, pada stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah.
Siapa yang menang? Guru. Yang kalah siapa? Siswa. Siswa nanti karena yang terpaksa, mereka terpaksa kita suruh mendalangkan merapikan baju gitu ya. Di teori kontrol itu modelnya itu menang-menang. Jadi guru menang, siswa menang gitu ya. Siswa tidak merasa bagaimana. Itu jadi ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan motivasi. Oke, ada pertanyaan tematik yang saya buat. Apa yang terbayang ketika kita mendengar kata disiplin? Mohon respon dari kawan-kawan. Ketika dengar kata disiplin atau seperti yang saya sampaikan di depan, apa yang ada di kepala kita? Apa Pak Edo misalnya? Kalau dengar kata disiplin itu apa? Oh gitu ya kan? Jadi ketika mendengar disiplin, yang ada di benak kita peraturan, tata tertib, kira-kira itu. Kemudian ada hukuman. Apa boleh kan? Iya, mentaati. Nah gitu. Kalau ketika kata disiplin itu tercetus, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Gitu ya. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Hukuman itu adalah alternatif terakhir. Dan kalau perlu, hukuman itu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, ya, di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan. Ya. Disiplin itu identik dengan ketidaknyamanan. Belumlah siswa, terkadang kita guru, ya. Kita disuruh misalnya 7.30 harus sudah masuk kelas. Itu kan ada ketidaknyamanan, gitu ya. Belum lagi siswa. Ki Hajar Dewantara, lagi-lagi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantara mengatakan begitu. Disiplin yang dimaksud, ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Bagaimana itu? Yaitu yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Misalnya bagaimana? Siswa ke kantor bajunya rapi itu karena menghindari poin 5. Itu artinya motivasinya disiplin itu motivasi eksternal. Karena takut dengan poin 5, bukan dari dalam dirinya gitu. Ya. Itu nanti kita dalami di slide berikutnya. Nah, motivasi manusia itu ada 3. Mengapa mengikuti sesuatu itu ada 3, ya. Yang pertama, motivasi manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi kalau di dalam hatinya dia bertanya, kalau saya tidak mengikuti, apa yang akan terjadi? Kalau saya tidak membuang sampah pada tempatnya, kalau saya tidak merapikan baju, apa yang akan terjadi? Siswa kan begitu. Kalau saya tidak mendapatkan, kalau saya tidak mendalamkan baju ke dalam celana di sekolah kita, itu akan dapatkan poin 5. Nah, itu motivasi eksternal. Ini adalah motivasi level terendah. Nah, motivasi level terendah dari
seorang manusia. Begitu juga kita sebagai guru, ya. Kalau kita itu takut karena sesuatu hal itu atau untuk menghindari hukuman, itu adalah motivasi level terendah. Di atasnya, motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Ya, siswa merapikan baju karena ingin dipuji guru. Ini levelnya nih. Ya, siswa buat PR, buat tugas karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi, ingin mendapatkan pujian dari guru mata pelajarannya. Seorang guru karena ingin nilai apa, kalau dulu namanya DP3, kalau sekarang apa? Selalu baik gitu, supaya naik pangkat gampang, lancar. Ini termasuk juga motivasi yang eksternal. Motivasi yang paling level teratas, yang paling baik itu adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Ini motivasi internal dari dalam diri sendiri. Siswa atau kita akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, gitu ya. Saya akan menjadi siswa yang seperti apa kalau saya datang tepat waktu, kalau saya belajar dengan sungguh-sungguh, bukan belajar karena dipaksa orang tua, dipaksa oleh guru. Ini yang harus kita usahakan adalah siswa memiliki motivasi yang nomor 3. Kita sebagai guru harus bisa perlahan-lahan untuk membimbing siswa kita memiliki motivasi yang ketiga. Sego, susah gitu. Iya, jawabannya. Tetapi bisa, pasti bisa. Itu yang harus jadi prinsip kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Ini Ki Hajar Dewantara mengungkapkan ini ketika masih zaman penjajahan. Jadi merdeka itu bukan hanya kita bebas dari tindasan penjajah, tetapi kita juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita bisa memerintah diri sendiri untuk disiplin. Itu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Dan ini masih relevan sampai saat ini. Tadi judulnya tentang budaya positif, jadi ini lingkaran budaya positif itu yang paling luar. Di dalamnya itu memang ada lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas. Yang paling rendah itu adalah peraturan kelas. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Bagi sebagian guru, ketika mendengar keyakinan kelas itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang aneh, gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan sekalian ketika melihat atau mendengar keyakinan kelas, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan ketika mendengar keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan, gitu ya? Itu yang sudah sangat lazim. Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas mungkin masih agak asing berarti, ya. Kami ketika mendapat ilmu ini juga saya sendiri terutama juga merasa apa ini keyakinan kelas? Yang kita tahu itu peraturan kelas. Saya sudah belajar mempraktekkan tentang keyakinan kelas. Kalau kawan-kawan sekalian masuk di kelas 11 MIPA, di dinding bagian belakangnya itu sudah ada spanduk. Itu contoh keyakinan kelas yang nanti prosesnya saya ceritakan di slide berikutnya. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita menggunakan helm ketika kita pakai sepeda motor di jalan raya? Kalau orang yang ini karena takut polisi, gitu ya. Tetapi kalau lepel orangnya gini, apa tujuan kita pakai helm? Nah, keselamatan, gitu ya, keselamatan. Nah, keyakinan itu.
nilai kebajikan. Jadi keyakinan itu adalah nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan dari kita menggunakan helm? Keselamatan. Kita itu mau siswa itu mereka pakai seragam, nilai kebajikan, bukan karena takut hukuman. Atau zaman sekarang ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Sampai sekarang ada 5M, 6M, tapi sudah ditambah-tambah gitu. Mengapa? Apa kita takut razia Satpol PP? Bukan kan? Apa nilai kebajikannya dari aturan itu? Keselamatan, kesehatan, gitu ya. Nah, itu yang harus ditanamkan pada orang lain. Mengapa misalnya kita ini guru-guru, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu, misalnya pada saat pelatihan, gitu ya. Kita ada diklat, gitu ya. Apakah kita datang tepat waktu itu karena ada kepala dinas, gitu? Itu tidak baik, ya. Nilai kebajikannya mengapa kita datang tepat waktu, supaya misalnya kita tidak ketinggalan ilmu apa yang disampaikan oleh pemateri. Jadi bukan karena di situ ada Pak Kabid, misalnya di situ ada Pak Kadis. Begitu juga kita guru. Mengapa kita datang tepat waktu? Harus motivasinya motivasi intrinsik. Ya, kita harus ini ke siswa kita juga seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Makanya sekarang istilahnya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan. Keyakinan kelas akan naik, ada keyakinan sekolah. Jadi nanti setelah keyakinan kelas ada keyakinan sekolah. Kalau kita selama ini adalah peraturan sekolah. Nah, kalau di kelas kamu itu peraturan kelas. Jadi perlahan-lahan kita berubah dari peraturan menjadi keyakinan. Ini beberapa contoh peraturan. Silakan kawan-kawan lihat di depan. Kira-kira apa nilai kebajikan? Misalnya di perpustakaan, buku yang sudah dibaca letakkan di atas meja, gitu ya. Itu kan peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ada nilai kebajikannya nggak di situ? Ya, untuk kerapihan, gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan seterusnya. Gunakan masker. Ada nilai-nilai keyakinannya. Tuh, ya. Bukan berarti yang tampil di depan cuma itu, bisa yang lain, ya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya, itu tanggung jawab untuk jaga kerapihan, itu nilai-nilai kebajikannya, dan seterusnya. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalau untuk sekolah-sekolah yang sudah bertingkat-tingkat itu kan berbahaya kalau anak-anak lari di koridor. Apa nilai kebajikannya? Ya, untuk keamanan, untuk keselamatan. Jadi kawan-kawan, itu sekarang mulai mindset tentang peraturan dan keyakinan. Nah, dampaknya dari peraturan itu kan ada hukuman. Kalau di keyakinan itu konsekuensi. Coba sama-sama kita berdiskusi. Kawan-kawan bisa mengkorek-korek di kertas atau di dalam kepala, gitu ya. Yang pertama, ada siswa terlambat, kita kasih tindakan mencatat 100 kali di dalam buku. Jadi dia tulis di dalam buku 100 kali, gitu ya. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Itu pernah terjadi kan? Mungkin di zaman kita, zaman dulu atau sekarang masih jadi. Saya akan mengerjakan tugas sebaik mungkin, atau kalau mereka nggak buat PR, gitu ya, 100 kali atau sedouble folio misalnya, gitu ya. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ya. Hukuman. Nanti kita lihat betul atau tidak. Ada jawabannya di kotak sebelah. Otomatis sendiri. Kemudian ada siswa terlambat, disuruh lari mengelilingi lapangan 2 putaran misalnya. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Bu, ya. Hukuman apa konsekuensi? Oke, simpan dulu jawabannya di kertas atau di dalam pikirannya masing-masing. Nanti tahu betul apa tidak.
Yang ketiga, kita minta murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di lingkungan sekolah. Kita suruh push up kalau ada siswa tidak menggunakan masker. Itu hukuman apa konsekuensi? Silakan dijawab itu. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada siswa jahil nyoret-nyoret buku kawan misalnya. Jadi dia harus mengganti kertas tugas teman tadi. Konsekuensi dia. Oh, Cici aktif sekali. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis sangat tersenggol saat belajar. Jadi konsekuensi dia. Oke. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ada peraturan sekolah, misalnya harus pakai sepatu hitam, seragam hitam, tapi siswa itu ternyata pakai sepatu putih. Jadi tindakan dari kita itu minta siswa itu sehari di sekolah itu tidak pakai sepatu. Nah, kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini agak mirip dengan yang tadi di atas, tapi ini berbeda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Jawabannya adalah Jreng. Ya. Jadi kalau kita nyuruh siswa nulis 100 kali gitu ya, hukuman dan seterusnya. Bisa Bapak Ibu lihat di slide. Jadi sudah agak sedikit ini ya, ada gambaran mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Jadi kita itu kalau dari keyakinan kelas itu konsekuensi bukan hukuman. Apa perbedaannya sih hukuman dengan konsekuensi gitu ya? Ada banyak sebenarnya perbedaannya. Ya, dari Diane Gosen itu di dalam bukunya The Five Position of Control, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya. Tadi siswa nyoret kertas tugas teman, gitu ya. Itu konsekuensi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisiknya, bisa hatinya sakit dalam waktu jangka yang lama. Ya, kalau hukuman, kalau konsekuensi, anak itu cuma sebatas tidak nyaman dalam jangka waktu yang singkat atau pendek. Hukuman itu akan membuat anak benci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman terakhir itu, kita langsung yang terakhir, itu akan membuat marah, kemudian mungkin merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Namun kalau konsekuensi tidak seperti itu. Konsekuensi cuma dia kehilangan hak, seperti tadi terlambat PJOK, dia kehilangan hak untuk ikut materi PJOK karena dia harus mengelilingi lapangan dulu, pemanasan dulu. Kemudian konsekuensi itu dibuat tidak nyaman, bukan dibuat merasa bersalah. Kemudian diasingkan untuk sementara, cuma sementara, itu konsekuensi. Itu jadi Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Peraturan sekolah satu di sekolah kita misalnya dilarang merokok di lingkungan sekolah. Gitu. Nah kalau keyakinan sekolah misalnya siswa itu kalimatnya kami sepakat untuk menjadi siswa yang sehat. Gitu. Jadi abstrak gitu. Sehat itu tidak merokok dan seterusnya.
Kalau di kelas 11 MIPA yang sudah Bapak Ibu bisa lihat di bagian belakang ya, ada tulisan kami siswa-siswi kelas 11 MIPA adalah siswa yang religius dan selalu menjaga kebersihan. Nah, jadi kami selalu gitu ya, kami. Bukan ada peraturan buang sampah pada tempatnya gitu. Dengan yang ngomong. Atau yang lebih ekstrim, yang membuang sampah di sini adalah bla 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 gitu ya, banyak kalangan bukan manusia lah, binatang lah gitu ya. Nah, itu beda dengan keyakinan. Keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimatnya itu positif gitu ya. Tidak kalimat negatif itu misalnya gimana tuh Pak ini? Kalau tentang buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, itu termasuk kalimat negatif kan? Jadi keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat yang positif, halus gitu, ya, yang tidak ekstrim. Ya. Keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Kalau peraturan itu kecil bisa, contoh peraturan sekolah kita, saya kan ada 3 halaman atau 5 halaman gitu. Keyakinan kelas bersedia ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kalau Bapak Ibu wali kelas buat keyakinan kelas bersama siswanya, bisa ditinjau ulang pada periode tertentu setelah dilakukan refleksi, misalnya setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan, setelah 1 semester, bisa kita kita edit gitu ya, kita buat sekarang baru setelah refleksi. Oh mungkin ini kurang tepat, masih kurang belum terlalu baik gitu. Kita indikan. Itu kawan-kawan tentang keyakinan kelas. Nah, ini kegiatan saya. Jadi saya punya tugas namanya aksi nyata untuk modul 1.4. Saya mengambil judul itu mewujudkan kelas 11 MIPA SMA Negeri 8 Suma yang religius dan stress-free kelas. Itu dah tuh Pak Hen ngomongnya. Pak Hen yang ngajari saya kemarin. Ya, apa artinya? Saya walaupun tindakan yang sederhana, ya ini budaya positif, ya religius itu budaya positif. Stress-free kelas itu artinya kelas yang bebas sampah gitu ya. Saya pengen mewujudkan kelas 11 MIPA itu selalu bersih. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah ketika saya masuk di kelas 11 MIPA setelah jam istirahat, itu sampah banyak. Kalau masuk di jam pertama bersih, masih bersih karena belum siap hujan. Tetapi kalau setelah istirahat, entah mengapa itu sampah banyak, bekas minuman lah, bekas makanan dan sebagainya. Maka ketika ditugaskan untuk apa budaya positif sederhana yang akan diwujudkan di kelas, saya mengambil tema ini. Kemudian saya ingin mewujudkan yang religius. Religius di sini yang sederhana saja. Saya mengamati, saya bertanya ke siswa-siswi kita di 11 MIPA, katanya tidak selamanya atau tidak selalu mereka di awal pagi itu berdoa dulu dan di pulang, sebelum pulang itu berdoa dulu. Nah yang pulang itu yang paling jarang katanya. Kalau bunyi bel pulang itu tidak lari-lari saja mereka keluar kelas. Nah saya mau siswa-siswi kelas 11 itu di awal selalu mengingat Tuhan, di akhir selalu berserah diri kepada Tuhan. Jadi nilai-nilai religius di situ. Jadi untuk bisa mewujudkan itu harus membuat keyakinan kelas. Nah saya sebelum melakukan tindakan ini, tindakan yang dilakukan itu harus berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian berkoordinasi dengan wali kelasnya sama Ibu Siti. Baru selanjutnya ini tadi ya, koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian koordinasi dengan wali kelas. Nah baru merancang kesepakatan kelas bersama siswa-siswi.
Jadi siswa saya kasihkan kertas memo gitu dibagikan. Silakan anak-anak merancang kalimatnya untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu. Jadi mereka masing-masing membuat, semuanya membuat, kemudian ditempelkan nanti di whiteboard. Ini foto yang kedua. Nah ini setelah semuanya nempel, sudah banyak itu, sudah setiap orang nempel. Selanjutnya nanti dirumuskan, dirumuskan apa keyakinan kelas. Kan kalimatnya tidak semua sama gitu ya, seluruh siswa. Kita cari yang paling tepat, kemudian disepakati, baru dicantumkan. Saya buat dalam spanduk. Kami adalah siswa-siswi kelas 11 MIPA yang religius dan selalu menjaga kebersihan. Kemudian di bawahnya ada kotak yang mereka semua tanda tangan, tanda mereka sepakat terhadap keyakinan itu. Setelah itu mereka bergotong royong masang di belakang itu. Yang Piki ini murid yang paling ini kalau sama saya, yang paling lincah gitu ya, yang mulutnya paling ini mungkin sama ibu sekalian juga. Jadi tidak harus kita bentak-bentak. Kalau kita bisa, itu bisa kita berdayakan. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengaktifkan psikomotor, anak ini seperti ini. Jadi setiap anak itu punya karakteristik sendiri-sendiri, tidak bisa kita homogenkan. Nah, bagaimana penerapannya? Gini, pas jam istirahat, mereka karena ingat tadi ada di belakang itu jam istirahat, selama ini mereka tidak mau gitu, biarlah sampai jam istirahat mereka nyapu karena sudah banyak tanah dari sepatu itu, jadi dibersihkan lagi, nyapu lagi, kemudian membuang sampah itu harus di tempat yang semestinya. Kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, guru harus melakukan restitusi. Nanti restitusi tadi di materi yang ke-6 ya, untuk lebih detail. Kita harus lakukan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti. Ini contoh ketika berdoa misalnya. Ini berdoa sebelum belajar gitu ya. Ini ada suara ya, ada suaranya. Si Sandy itu memimpin kegiatan berdoa, dan saya harapkan kawan-kawan sekalian kalau di kelas 11 MIPA ketika pulang atau di awal untuk selalu menuntut siswa menjalankan keyakinan yang telah disepakati. Apa yang dilakukan setelah saya menerapkan ini? Saya selaku guru itu melakukan refleksi terhadap tema yang saya bawa tadi, religius dan selalu jaga kebersihan. Lakukan refleksi, bagaimana setelah dilakukan, apa yang harus diperbaiki gitu ya, apa kekurangan-kekurangan, itu refleksi yang dilakukan. Kemudian membuat rencana perbaikan untuk implementasi berikutnya. Materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama survival. Ini bahasa apa nih? Kalau kita terjemahkan survive gitu ya, ketahanan, bertahan hidup gitu ya, survival. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kebutuhan cinta dan kasih sayang untuk diterima. Yang ketiga kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir itu kebutuhan akan kebebasan. Jadi ini kebutuhan dasar manusia, dasar. Ya kalau yang di atas dasar banyak gitu ya. Pak Arif katanya istri satu harus kurang gitu. Itu bukan dasar lagi dulu, ya. Jadi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang satu aja gitu. Ada 5 gitu ya. Ini saya kasih kasus gitu ya. Kasih kasus.
Ada seorang guru namanya Ibu Ambar. Mungkin ini Ibu Ambar ini mantannya Pak Kur ini. Dia wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Bingung. Ada salah satu muridnya namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A itu ngeluh ke wali kelasnya tentang Doni. Kenapa katanya? Doni itu sering minta bekal makan siang kawan-kawannya itu dengan paksa. Oh, gitu ya. Doni ini agak-agak ini orangnya. Jadi Ibu Ambar didatangi oleh anak-anak yang lain. Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira kenapa Doni melakukan hal itu? Ya, pasti Doni melakukan hal itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, gitu ya. Tadi kebutuhan dasar ada berapa? Ada 5. Nah, ada kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi. Ya, supaya begitu. Ya. Doni dipanggil nih sama Ibu Ambar. Kalau jawaban Doni, kenapa dia maksa minta bekal kawannya itu karena dia lapar, berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah survival. Kalau Doni misalnya kira-kira Ibu Ambar gitu ya, atau Ibu Cici ini namanya. Ibu Cici manggil nama siswa yang agak nakal misalnya namanya Mawan gitu ya. Kenapa sering ngambil bekal kawan gitu ya? Lapar bu katanya kan, aku lapar katanya, aku ambil gitu ya. Itu berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya adalah survival. Tapi bisa kemungkinan lain, ada yang agak-agak lain. Doni bisa saja jawab, kenapa ketika kita tanya, kenapa kamu ngambil bekal kawan? Karena saya senang katanya melihat kawan itu tidak makan, tidak puas karena makanannya saya ambil dan sebagainya. Kebutuhan dasar Doni apa di situ? Penguasaan. Kesenangan, penguasaan bisa di sana berarti kan? Dia menunjukkan dia itu kuat, paling gagah, paling preman di kelas, sehingga kawan-kawan yang lain tidak ini. Intinya, setiap tindakan siswa kita di kelas yang mungkin negatif, kita harus tahu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini contoh lainnya, misalnya yang ketiga misalnya lihat, ada siswa, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa itu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi kalau ada siswa ngomong begitu? Siswa ngomong aku bosan katanya, karena belajarnya monoton mungkin, metodenya nggak ganti-ganti ya, sebagainya, kan bisa jadi kita begitu. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi kalau siswa begitu. Kita jangan menyalahkan siswa tok gitu ya. Ya. Ya bisa dari 5 tadi silakan pasti ada yang tidak terpenuhi. Kalau ada siswa, pokoknya kalau ada siswa kita berbuat sesuatu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang kelima, oke, yang kelima posisi kontrol. Nah, apa itu posisi kontrol? Posisi guru, posisi kita terhadap siswa. Namanya posisi kontrol. Posisi kita untuk membuat siswa kita disiplin. Ada 5 posisi kita itu. Yang satu menghukum. Jadi posisi guru itu menghukum. Yang mana yang menghukum ini? Ada siswa terlambat, pulang. Itu posisi guru penghukum. Itu posisi yang paling rendah. Posisi yang paling rendah. Ya, gitu ya. Kalau Pak piket hari Selasa 5 menit, sudah lewat, nah pulang. Gitu ya. Itu penghukum. Ya, ada posisi yang kedua pembuat rasa bersalah. Jadi lawan, jadi kita halusin berceramah, seharusnya begini, ibu kecewa sama kamu, gitu ngomong gitu ya, itu namanya posisi kontrol pembuat rasa bersalah, ya, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol diri itu sebagai teman ke siswa, ya. Ayolah demi ibu, ayolah demi bapak gitu ya, ayolah demi orang tua kalian. Itu sebagai teman.
kita melakukan itu sebagai teman. Nah, proses ini restitusi namanya Bapak Ibu. Ya, proses kita melakukan ini restitusi. Nah, jadi kalau kita begitu sama siswa kita, posisi kita adalah teman, posisi teman. Posisi yang keempat, memantau. Posisi keempat, memantau. Kita menghitung, mengukur, gitu ya. Kemudian posisi yang paling baik itu adalah manajer. Jadi ini tugas kita. Silakan kita introspeksi diri. Dari 5 posisi ini kira-kira itu banyak di posisi mana selama ini? Di penghukum. Kalau kita jujur ya, kita itu banyak terkadang di posisi penghukum. Nah, mari kawan-kawan sekalian sama-sama kita memperbaiki diri, kita menuju di posisi manajer. Ya, kita di posisi manajer. Bagaimana itu di posisi manajer, gitu ya? Nanti ada langkah-langkahnya. Terakhir tentang restitusi, gitu ya. Tadi saya sudah beberapa kali menyebut restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Ya. Ciri-ciri restitusi bisa dilihat di slide. Nah, dalam melakukan restitusi itu ada langkah-langkahnya yang dikenal dengan nama segitiga restitusi. Ya, ada segitiga restitusi, bukan segitiga yang sering untuk ibu-ibu masak kue, ya, tepung segitiga itu. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang ketiga melakukan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas bagaimana? Jadi kita ke siswa kita sebagai manajer, setiap orang pernah melakukan kesalahan, kita bilang begitu dan seterusnya. Tidak boleh menghukum ini, belum boleh menghukum. Kita posisi di manajer, ya, posisi guru itu manajer. Kemudian lakukan langkah yang kedua, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kalau dia melanggar kira-kira keyakinan tentang kerapian baju, kita tanyakan nilai-nilai apa yang kita sepakati. Dia akan jawab, ya, nilai tentang kerapihan, gitu ya. Terakhir, validasi tindakan. Kita mengajak anak mencari solusi sendiri, gitu. Ya, jadi siswa ini kita ajak untuk mencari pemecahan masalah, bukan dari kita semata-mata, gitu. Itu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, ini ketika saya melakukan praktek restitusi. Terakhir, dari kegiatan kita yang sudah lebih kurang 1 jam ya, ini kira-kira ada nggak hal baru yang rekan-rekan dapat, gitu, dari apa yang saya sampaikan, gitu? Ada nggak? Ada, alhamdulillah kalau ada berarti. Kalau ada berarti apa yang saya sampaikan, kegiatan kita kumpul di ruang ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan ada, gitu ya. Bagaimana perasaan kawan-kawan mengikuti sesi ini? Perasaannya merasa terpaksa saya ajak di grup WA, gitu. Tidak. Mudah-mudahan dengan segala kerelaan hati untuk di sini kita sama-sama berbagi. Bukan berarti saya tahu segalanya, bukan berarti saya lebih dari kawan-kawan sekalian, tetapi mungkin saya lebih dulu dikasih ilmunya. Jadi karena saya ikut program ini, kalau kawan-kawan yang ikut itu, saya yakin kawan-kawan lebih baik daripada saya. Mudah-mudahan di kesempatan yang berikutnya kawan-kawan harus semangat untuk ikut, karena sangat besar sekali manfaatnya. Janganlah kita bertujuan mengikut program-program dari pemerintah itu untuk mendapatkan sesuatu yang misalnya program penggerak itu kan yang digembor-gemborkan adalah diklat pengganti calon diklat cakep, gitu ya. Jangan ngikut PGP untuk jadi kepala sekolah juga. Tapi kalau salah satu nanti dijadikan itu, ya tentu kita jalankan. Nah, apa tujuannya? Supaya kita dapat ilmu-ilmu yang baru. Karena guru itu harus selalu update. Itu pesan dari Bapak Menteri. Kita selaku guru itu harus selalu update.
Kita kalau tidak mau update terhadap perkembangan zaman akan ketinggalan. Sebentar lagi dunia pendidikan akan memasuki namanya pendidikan digitalisasi. Semuanya akan serba digital. Kalau kita tidak mau, ketinggalan. Nanti siswa akan belajar seperti saat ini kami belajar. Kami belajar di guru penggerak ini pakai LMS namanya, Learning Management System. Siswa suatu saat kalau Bapak Menteri akan pakai LMS. Nanti kalau Bapak Ibu tahu apa itu LMS, sangat-sangat luar biasa. Ya, meringankan kerja guru, orang tua bisa kontrolnya dan seterusnya. Jadi silakan kita sama-sama mengembangkan diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada hal-hal yang kurang pantas, ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian yang tidak teringat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas segala partisipasinya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua.